أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan malam Jumat, diantaranya tawasulan, mendoakan keluarga kita yang sudah almarhum almarhumah. Mudah-mudahan dengan kita sering mendoakan mereka ahli kubur, diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan kita yang hadir, setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, dan pulangnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita lanjutkan yang berkaitan dengan dalil-dalil perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun beliau memperingati Maulid dan menganjurkannya, ya. Keterangannya dari Abi Asyakir fi tarikh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Al-Ustadz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih qala hadzal hadis isnadu sahihun lil Imamin Zahabi. Ini keterangan tentang mengagungkan hari kelahiran Nabi. Ini Rasul sendiri yang mengucapkannya, ya. An Abi Asyakir fi tarikh, dari Abi Asyakir di dalam tarikhnya, ya. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku akan berikan syafaat kepada orang tersebut pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, dan barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk perayaan hari kelahiranku, maulidku, faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah, maka seolah-olah ia telah menginfakkan emas sebesar gunung Uhud untuk jalan Allah, fi sabilillah. Ya, ini hadis ini, ya, Al-Ustadz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih qala, berkata, hadzal hadis isnadu sahihun, ya, hadis ini sanadnya sahih lil Imam Zahabi, ya, oleh Imam Zahabi Az-Zahabi. Ini hadisnya sahih, ya. Jadi orang-orang yang belum mengetahui tentang keutamaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad, maka aku akan berikan syafaat kepada orang tersebut pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk perayaan hari kelahiranku, maka ia seolah-olah telah menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, ya. Dan semua para sahabat pun, ya, memberikan dalil yang berkaitan dengan perayaan Maulid. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah.
Abu Bakar Siddiq mengatakan, barang siapa yang menginfakkan hartanya dirham, ya. Ini kalau dulu uang dirham, kalau sekarang harta berupa uang. Fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah. Ya, adalah menjadi temanku di dalam surga. Jadi Imam Abu Bakar Siddiq, ya, Abu Bakar Siddiq mengatakan, barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah nanti menjadi temanku di dalam surga. Dan Sayyidina Umar pun mengatakan, ya, man alzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, faqad ahyal Islam, maka sungguh ia telah menghidupkan agama Islam. Jadi semua sahabat pun mengatakan bahwa mengagungkan perayaan Nabi Muhammad diperbolehkan, ya. Dan berkata Sayyidina Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka annama syahida yauma waqati badrin wa hunain. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk sekedar membaca kisah Maulid Nabi Muhammad SAW, faka'annama syahida yauma waqati badrin wa hunain, maka ia seolah telah menyaksikan ikut berperang di dalam perang Badar dan perang Hunain. Ini perang yang sangat besar, ya. Wa qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man alzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man alzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman, tiadalah keluar ruhnya dari dunia melainkan ia membawa iman, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah 4 sahabat Nabi yang mengatakan bahwa perayaan Maulid dan menginfakkan hartanya serta mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, ternyata mereka pun melaksanakannya, ya. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan berkata Imam Syafi'i, imam kita, semoga Allah meridhoinya, man jama'a li maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengumpulkan, ya, untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan, saudara-saudara semuslim, ya, seiman, wahaya alahum ta'aman, dan menyediakan untuk mereka makanan, wa amila ihsanan, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebaikan-kebaikan, di antaranya baca Al-Quran, baca sholawat, berzikir, ya, madah atau menyanjung Nabi, ya. Ba'asallahu yaumal qiyamati ma'as-siddiqina wa syuhada'i was sholihin wa yakuna fi jannati na'im. Maka Allah akan membangkitkan pada hari kiamat bersama dengan para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan para syuhada, wassolihin, dan orang-orang soleh, wa yakuna fi jannati na'im, dan ia akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, ya. Jadi barang siapa yang mengumpulkan jemaah, ya, kita panitia Maulid mengumpulkan, ya. Jadi barang siapa yang mengumpulkan jemaah untuk perayaan Maulid, saudara-saudara seiman, dan menyediakan makanan untuk mereka, berkatnya, ya,
wa amila ihsanan, dan berbuat kebaikan-kebaikan, membaca Al-Qur'an, salawat Nabi, berzikir dan menyanjung Nabi, ya, maka Allah akan membangkitkan pada hari kiamat bersama dengan para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan ia akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Qala Imam As-Sirsyaqti, berkata Imam As-Sirsyaqti, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatan fil jannati li'annahu ma qasada dzalikal maudi'a illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-Imam As-Sirsyaqti, ya, Al-Imam As-Sirsyaqti berkata, man qasada maudi'an, barang siapa yang bermaksud menghadiri suatu tempat perayaan Maulid, yuqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di tempat itu dibacakan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca rawi, ya, baca Barzanji, Simtud Duror, ya, Sariful Anam atau yang lainnya, faqad u'tiya radatan fil jannah, maka sungguh ia akan diberikan taman-taman di dalam surga. Li'annahu ma qasada dzalikal maudhi'a, karena sungguhnya ia bermaksud, tiadalah ia bermaksud datang ke tempat itu, ke tempat perayaan Maulid dimanapun tempatnya, illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, melainkan karena ia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintai aku maka kelak akan bersamaku nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan khusus kepada orang-orang yang mencintai Nabi akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata seorang aulia, yaitu Imam Junaidi Al-Baghdadi, ya, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azama qadrahu faqad faza bil iman. Imam Junaidi Al-Baghdadi mengatakan, barang siapa yang menghadiri perayaan Maulid dimanapun berada, wa azama qadrahu, dan mengagungkan dengan sekedar kemampuannya, dia mengagungkan dengan menyumbang uang, menyumbang air, menyumbang makanan, menyumbang ide, gagasan, tenaga, semuanya disumbangkan perayaannya untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad faza bil iman, maka sungguh ia akan memperoleh keberuntungan dengan bertambahnya keimanan, ya. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sewajarnya, ya, kita mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab Syariful Anam terangkan, man yamut fi hubbihi nala kullal matlub. Man yamut fi hubbihi, barang siapa yang meninggal di dalam kecintaannya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia meninggal begitu luar biasa cintanya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nala kullal matlab, maka ia akan mendapatkan apa yang dicarinya, yaitu pengen mendapatkan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jaminannya akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Dan yang terakhir, Rasul bersabda, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Rasul bersabda, adibu auladakum ala salasi khisalin, didiklah, ajarkanlah anak-anak kalian 3 perkara yang sangat penting. Yang pertama, hubbi nabiyikum,
Yang pertama, ajarkan anak-anak cinta kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi. Yang keduanya, mencintai ahli bait Rasulullah, yang sekarang lagi ada polemik ya tentang habaib dengan para kiai. Kita mah cinta kepada kiai ya, kepada kiai Nusantara, pribumi, dan para habaib ya. Semuanya kita cintai selama mereka mengajarkan kebaikan. Jangan sampai kita terbawa arus sampai membenci para habaib, membenci para kiai. Jangan. Kita mah selama mereka mengucapkan kalimat tauhid, siapapun orangnya kita cintai ya. Jadi walaupun beda paham, beda dengan kita, tapi sama-sama mengucapkan kalimat tauhid, salatnya sama, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama ya, tetap mereka saudara kita. Tidak boleh kita membenci orang-orang yang beriman ya, walaupun beda dengan kita. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an. Ajarkan anak-anak kalian membaca Al-Qur'an. Itulah wasiat Nabi yang sangat penting, 3 perkara yang sangat penting. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang Rasulullah amanatkan. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.